Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita sudah kedatangan Wolverine teman-teman, dari film Deadpool and Wolverine tapi ini ZD Toys termasuk cepat teman-teman. Mainannya sudah datang, figurnya, dan apa ya, nggak sabar sih pengen lihat ya teman-teman ya. Ini kita ada Wolverine, Logan, kayak apa isinya. Yuk kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini boxnya teman-teman. Wih keren ya, gambarnya si Wolverine teman-teman, Logan yang diperankan oleh Hugh Jackman teman-teman, tidak lain dan tidak bukan. Pemeran Wolverine yang meskipun nggak comic accurate karena dia tinggi ya teman-teman ya, sedangkan Wolverine di komiknya itu kan nggak setinggi si Hugh Jackman ya, tapi kayaknya nggak ada yang meragukan lagi kalau Hugh Jackman ini pemeran yang ikonik banget buat Wolverine. Kayaknya nggak bisa kita lupakan gitu ya perannya sebagai Wolverine teman-teman. Nah, ini film dia yang paling baru bareng si Ryan Reynolds di Deadpool and Wolverine teman-teman. Kurang lebih boxnya seperti ini. ZD Toys ya teman-teman ya, nggak pernah mengecewakan kalau soal box teman-teman. Boxnya niat banget, bahannya juga bagus, karton tebel teman-teman, karton tebel, dan ini cakep banget ya, cakep banget gambarnya, kayak apa ya, metalik gitu sih, cakep ya, glossy metalik gitulah, pokoknya keren nih gambar si Deadpool sama Wolverine, logonya sampai gambar si Wolverine-nya cakep ya, tuh ya kelihatan pantulan cahayanya tuh. Nah, di sini ada Marvel logo sama 1/10 ya skalanya ya, 1/10 scale Wolverine action figures. ZD Toys, logonya ZD Toys teman-teman, sama ada kayak doodle-nya dulu, kayak lucu-lucuan gitu sih si Deadpool ya teman-teman ya, karena Deadpool kan suka ngadi-ngadi ya. Jadi boxnya tuh agak kayak ada karya-karya si Deadpool gitu loh, bikin-bikin coret-coretan. Nah, di sini ada 2024 20th Century Studios sama Marvel ya. Ini license, biasanya kalau ZD Toys itu mainan bukan KW-KW tapi dia memang license ya teman-teman ya. Sebelah sini ada logo Deadpool and Wolverine ya teman-teman ya, sama Marvel Studios. Ini ada cakar-cakaran dari Wolverine mungkin, lalu di bawahnya kosong, di sampingnya logo Deadpool and Wolverine lagi, dan ini ada ilustrasi action figurnya nanti ya teman-teman ya. Nanti kita lebih jelas lihat di dalamnya, di dalam boxnya. Nah, di sini ada stikernya ya, ZD Toys sama Disney license ya teman-teman ya, stiker hologramnya Disney, cakep banget seperti biasa. ZD Toys boxnya nggak pernah mengecewakan. Ini di atasnya kosong aja, dan nah ini di belakangnya seperti ini teman-teman, ada gambar si Wolverine lagi pose ya teman-teman ya, ada doodle-doodle juga, ini coret-coretannya juga ya, ini begini ya kurang lebih ya, lucu-lucuan. Wolverine, Deadpool and Wolverine, Infinite Action di atasnya, terus ada pose-posenya ya, pose-pose figurnya ya teman-teman ya, tuh ya, sama kelengkapannya, cakep ya. Dan ya nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Nah, ZD Toys ini cakep. Nah, packagingnya seperti biasa, tuh lihat pakai magnet, dia bisa nempel. cakep packagingnya. Waduh, mantap teman-teman. Kurang lebih seperti ini Wolverine-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, Wolverine. Waduh, bau plastiknya masih kencang banget ya teman-teman, kalau bisa dicium dari sini. Masih kencang banget ya. Ini Wolverine-nya teman-teman. Di layer kedua ada aksesorisnya. Kita lihat dulu aksesorisnya ya teman-teman ya, sebentar. Nah, aksesorisnya ini langsung kita buka aja. Nah, kita dapat satu stand base ya teman-teman ya. Stand base nya juga lumayan cakep, ada logonya Deadpool Wolverine, terus ada cakarnya sama simbolnya
Deadpool ya teman-teman ya. Terus ya ini cakarnya, ada mungkin tangannya dulu ya. Tangannya ini ada dapat 2 pasang yang relax sama yang lagi nyengkram, sama 2 pasang lagi yang ada cakarnya teman-teman. Kita lebih menarik kayaknya lihat yang cakar ya, versi yang ada cakarnya. Nah ini cakarnya ini yang saya agak gitu ya, agak gemes ngelihatnya, karena teman-teman bisa lihat ya, melewat melewat ini kayaknya harus dipanasin lagi. Kalau beberapa youtuber di luar yang udah dapat duluan unitnya, kayaknya ada yang bilang ini dipanasin terus habis itu didinginin sambil ditahan begini sih ya. Mudah-mudahan nanti saya mau coba sih, mudah-mudahan bisa ya dimekarin ya teman-teman ya. Tuh ya, jadi kayak bentuknya tuh nggak terlalu meyakinkan sih sebenarnya cakarnya tuh ya, tapi ya lumayan lah untuk harga segini ya teman-teman ya. Tuh ya oke deh. Nah kurang lebih seperti ini, agak mendingan kalau udah kita mekarin dikit tapi nggak tahu deh nanti akan balik lagi ke wujudnya yang awal nggak. Nah kalau dimekarin lumayan teman-teman ya, begini ya. Tuh ya, lumayan cakep ya. Nah dia ada efek metalik gitu sih, paint job metalik, jadi kayak besi gitu teman-teman. Cakarnya kayak logam, ada mantium ya. Ya kurang lebih seperti ini, dapat dua cakar ya teman-teman ya, 2 cakarnya Wolverine, sama ya kurang lebih 4 tangan lagi atau 2 pasang tangan lagi. Jadi tangannya sih posenya lumayan banyak ya. Nah ini tangan yang lagi relax ya teman-teman ya, mungkin saya senangnya panjang tangan yang lagi relax. Lalu ada ini teman-teman ya, yang lagi mencengkram ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu aja aksesorisnya. Kita langsung ke Wolverine-nya aja yuk teman-teman. Nah ini dia Wolverine-nya teman-teman, Wolverine Hugh Jackman Logan. Wow lumayan sih, ini agak dipegangnya lumayan berasa kayak pegang McFarlane kali ya. Lumayan apa ya, bahannya tuh kayak padat gitu loh, plastik yang nggak keras tapi padat gitu ya. Lumayan dipegangnya, cakep. Nah seperti ini detailnya teman-teman, cakep banget ya. Gimana nih teman-teman, bisa lihat sendiri detailnya dari atas sampai bawah, cakep detailnya Wolverine-nya, mantep. Warna kuningnya memang kayaknya terlalu nyala sih ya, terlalu terang. Kalau di film sih nggak seterang ini, tapi ya nggak apa-apa lah, masih oke lah. Terus di sininya yang saya ingat, kepalanya ini kurang akurat, kayaknya nggak ada ininya sih, nggak sampai hitam pekat gitu garis-garisnya ya, cuma kayak apa, tipis-tipis aja kalau di film. Cuma di sini ZD Toys bikinnya mungkin dari konsep ya, jadi garisnya itu bener-bener apa, pekat ya, dibikin garis hitam. Terus punya saya di kepalanya ini kayak ada kotor sih, paint jobnya kotor sedikit nih, hitam-hitam nih kayak flag gitu ya. Agak sayang sih, tapi ya udahlah, hitung-hitung battle damage, kotor-kotor di apa habis dia berantem. Nah kita lihat dari mukanya dulu ya. Mukanya dulu kurang lebih agak kelihatan ya. Kalau dari samping sini saya lumayan bisa ngelihat kalau dia itu si Hugh Jackman ya teman-teman ya. Mukanya, mulutnya gitu, ekspresinya Hugh Jackman lumayan kelihatan sih teman-teman ya di sini. Cuma sayangnya kita nggak dapet head sculpt yang kepala Hugh Jackman aja, karena kalau di filmnya kan sebetulnya waktu dia pakai topeng ini harusnya tangannya ini bajunya udah yang disobek ya teman-teman ya. Sedangkan saat dia masih pakai baju yang rapih ini harusnya dia belum pakai topeng, tapi dia masih pakai kepala yang biasa gitu ya. Istilahnya belum pakai topeng ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu aja sih mungkin yang bagian kurang akuratnya ya. Lalu nah untuk
paint jobnya sendiri sih saya suka ya teman-teman, dia mirip sih sama yang di film ya. Apalagi di film itu kan setelah bertahun-tahun si Hugh Jackman baru kali itu ya di film Deadpool and Wolverine itu pakai kostum klasiknya Wolverine gitu ya. Dan ini cukup menangkap momen itu sih, keren. Cuma paling bagian ininya aja nih teman-teman, bagian tangannya ini paint jobnya itu kayak kuningnya tuh kecampur ya sama birunya, karena beda tuh kuning yang di tangan sama kuning yang di bajunya itu beda teman-teman. Yang ini lebih nyala, tapi ini tuh kayak cat biru terus ditimpa lagi sama kuning, makanya jadi kayak birunya kuningnya itu terpengaruh sama birunya, agak jadi muda gitu ya, atau kayak kehijauan gitu, agak beda sih memang, jadi kayak kecampur sama birunya. Tapi selebihnya hampir no komplain sih saya. Di beltnya juga dikasih logo X ya, kayak X-Men gitu ya teman-teman ya. Jadi hampir no komplain sih saya kalau soal paint job sama detailnya. Ya paling kotor-kotor sedikit ya di bagian kepala tadi ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Kalau soal, nah ini sebenarnya yang paling saya suka dari Wolverine ini, saat saya lihat di material promosinya adalah sculptingnya itu keren banget. Saat dia berdiriin itu keren banget loh, posturnya keren juga sih, dari kepalanya terus ke badannya terus ke perutnya ke kakinya itu keren, superhero banget gitu ya, Hugh Jackman banget, ketangkep kalau tingginya itu Hugh Jackman banget gitu loh rasanya. Jadi asik juga sih kayaknya buat dipajang di lemari display nanti, jadi tambahan yang keren menurut saya sih ya teman-teman. Buat kalian gimana, keren atau biasa aja? Ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung bahas artikulasinya aja. Untuk artikulasi ini kepala bebas ya teman-teman ya, dan sepertinya lehernya juga bisa ikut, lehernya nggak ikut bergerak ternyata teman-teman. Lehernya bisa ikut bergerak teman-teman, kepalanya juga bergerak, jadi ada kayak double artikulasi ya, di bagian kepala sama leher nih bisa bergerak dua-duanya. Terus untuk ini kepala sudah ya teman-teman ya. Terus untuk tangan teman-teman, untuk tangan sebenarnya ini kita coba dulu ya. Ini ada armornya di sini, bisa ini nempel teman-teman sama shouldernya, jadi kita nggak terlalu bisa tinggi-tinggi angkatnya, segini aja ya teman-teman ya di tangannya. Terus ini di bahunya kayak ada butterfly joint ya teman-teman, tuh bisa maju mundur, ada butterfly jointnya teman-teman, bisa maju mundur di bahunya. Terus di bicepnya ada rotation seperti biasa ya, ZD Toys itu di bicep ada rotation. Terus nah di sikunya lumayan dalam loh teman-teman, double joint dia, lumayan dalam, cakep ya, sikunya lumayan dalam, cakep. Terus di pergelangan tangan juga artikulasinya ada teman-teman, bisa muter-muter atas bawah bisa ya, jadi artikulasi di tangan cukup oke, tangan kanan tangan kiri sama. Lalu di sininya, di torsonya teman-teman, torsonya bisa lumayan, ini dongaknya lumayan ya teman-teman ya, Wolverine banget ya kalau ngedongak begini. Terus nah bisa bungkuk segini, bungkuknya ya not bad lah bungkuknya bisa segini. Terus bisa kanan kiri begini ya teman-teman ya, kanan kiri. Terus apakah bisa diangkat kayak Iron Man atau nggak bisa. Tapi sebenarnya ini yang lumayan dari ZD Toys yang sekarang adalah nggak bolong. Kalau figur Iron Man yang dulu-dulu itu kalau diangkat bagian dadanya, perutnya ini suka ada yang bolong gitu teman-teman, jadi kayak kurang proper aja. Tapi di sini kayaknya dikasih detail yang oke sama ZD Toys, mereka masih ngerjain lagi sampai atas, jadi nggak bolong teman-teman. Nah ini paint jobnya juga masih ada sampai ke sini, detailnya jadi cukup oke sih, dia cukup merhatiin tuh ya, kita bungkukin pun masih ada, nggak bolong ya, jadi cukup oke lah. Nah ini saya juga nemuin ada sedikit kayak cat ngelupas sih di sini ya,
Ya namanya juga ZD Toys, kadang-kadang harus agak toleransi lah. Pasti ada aja ya sedikit-sedikit. Oke, nah lalu sekarang di perutnya juga ada artikulasi nih teman-teman ya, perutnya tapi nggak terlalu banyak, bisa muter-muternya, naik turunnya juga ada tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Untuk kakinya teman-teman kita lihat ya seperti apa. Ini ZD Toys biasanya, nah gini teman-teman, biasanya sendi kakinya ini bisa diturunin supaya kita bisa memberi artikulasi yang lebih banyak, tapi sebenarnya nggak terlalu juga sih. Ini ya kedepannya segini aja teman-teman, nggak bisa terlalu sampai gimana banget ya kedepannya. Terus ya kita coba ke belakangnya sih ya lumayan ya teman-teman ya, sampai sini sih untuk ke belakangnya ya teman-teman ya. Lalu di pahanya ada sendi putar ya teman-teman, bisa muter di pangkal pahanya. Kita naikin dulu biar proper. Nah di bagian lututnya double joint teman-teman, not bad, double jointnya cukup dalam tekukan lututnya. Lalu di kakinya ada toe articulation ya teman-teman ya, ujung kakinya. Terus di pergelangan kakinya bisa diputar-putar, bisa di naik turun sedikit aja teman-teman ya, putar-putarnya lumayan banyak, naik turunnya nggak terlalu banyak. Miring-miring, apa bisa ya miring-miringnya, miring-miring bisa sebenarnya tuh ya, bisa dimiringin dikit tapi nggak terlalu banyak, sedikit aja ya teman-teman ya miring-miringnya. Jadi artikulasi di kakinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini yang saya agak kurang suka sih dari si Wolverine ini ya, tuh lihat ya gap di kakinya, kalau kita salah ini dikit ya teman-teman ya, nggak tepat dikit nggak poseinnya, dia kelihatan ada gapnya banget gitu, jadi nggak enak gitu dilihat ya. Sedangkan kalau manusia kan harusnya nggak ada gapnya ya. secara proporsi manusia kan harusnya nggak ada gapnya ya, kecuali kayak robot action figure robot masih nggak apa-apa. Cuma kalau manusia kok kayak kurang enak gitu loh. Nah jadi ngeposeinnya harus tepat supaya gap di kakinya ini nggak kelihatan ya. Tapi kalau bisa ngeposeinnya dengan tepat seperti ini teman-teman, kita naikin, nah seperti ini biar gap di kakinya nggak kelihatan. Nah ini keren banget sih teman-teman, secara apanya ya, posturnya itu keren banget, mantep banget ya teman-teman ya, keren. Jadi kurang lebih seperti ini aja teman-teman untuk Wolverine ZD Toys. Kalau saya boleh izin menyimpulkan, ZD Toys Wolverine ini yang mungkin perlu diperhatikan teman-teman, kalau dari saya sendiri mungkin hanya di ini ya teman-teman ya, gap di kakinya ini ya, saya kurang suka nih jujur, diposein sedikit ya. Nah kalau kita salah pose sedikit aja pokoknya, nah ini gapnya ini di sini nggak enak banget sih dilihatnya, kayak nggak terlalu apa ya, kurang proper gitu ya. Tapi kalau ngeposeinnya bagus, dia keren banget, jujur dia keren banget. Terus mungkin akurasinya ya teman-teman ya, akurasinya ini di head sculpt yang di kepalanya ini, kalau di film kan seingat saya dia nggak terlalu ada garis hitam yang mencolok banget ya seperti ini ya. Nah sedangkan di sini ada, dan juga kalau di film dia itu kan saat pakai topeng, di sininya harusnya yang sleeve-nya yang di tangannya, bajunya yang udah sobek. Kalau yang masih lengkap, yang masih bagus gini, dia harusnya alangkah kerennya lagi, lebih kerennya lagi kalau dapat head sculpt-nya si Hugh Jackman ya, atau si Logan tanpa topeng ya teman-teman ya. Lalu kalau untuk hal yang saya suka dari figur ini, tentu aja yang pertama posturnya teman-teman, lihat deh keren banget. Kalau diberdiriin begini nggak usah ngapa-ngapain ya teman-teman ya, museum pose aja keren banget ya teman-teman. Lihat proporsinya dari palanya, terus badannya, tangannya, sama kakinya, memang posturnya tuh keren banget, dapet banget kayak Hugh Jackman gitu loh, posturnya tinggi gitu kelihatannya. Meskipun Wolverine yang asli kan nggak setinggi ini, tapi
Wolverine yang di movie ini ala Hugh Jackman banget gitu, kelihatan posturnya oke banget sih teman-teman ya. Jadi dari sisi postur, dari sisi sculpting suka banget. Terus dia juga ada detailing di sini ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya baju aja gitu, desain kayak baju aja, tapi kayak ada bintik-bintiknya gitu ya di sini ya tuh ya, nggak rata gitu ya, ada tekstur suitnya yang bikin ini makin keren. Terus ada garis-garisnya juga nih di sini nih, nggak, jadi kalau dipegang ini nggak rata, jadi full of tekstur gitu ya. Mantap sih sampai belakang, bahkan dibikin detail sampai belakang. Jadi buat sculptingnya, posturnya no komplain sih dari saya, mantap sih teman-teman ya, cukup keren, cukup oke. Cuma mungkin ada yang perlu diperhatikan sedikit. Saya nggak tahu, sempat lihat ada reviewer dari luar yang sudah pegang di Toys ini duluan, dia agak lecet-lecet nih di sini setelah pose-posein si Wolverine ini ya teman-teman ya. Jadi di cat birunya ini bisa terkelupas atau kayak lecet-lecet gitu saat diposein karena dia berbenturan sama popoknya ini teman-teman, bagian popoknya ini. Jadi mungkin kalau boleh saran buat teman-teman yang sudah beli atau sudah punya atau mau beli juga, mempertimbangkan, mungkin juga harus hati-hati saat lagi pose-posein ya, supaya nggak sampai rusak cat birunya di sini ya. Karena ya sayang juga ya, mau gimana juga, mau dibilang harganya ekonomis tapi tetap aja sayang kalau ada lecet-lecet ya, soalnya ini kan koleksi kita pribadi ya teman-teman ya. Nah ini saat kita coba posekan dia pakai cakarnya teman-teman, keren ya, makin keren kayaknya. Cuma mungkin ya cakarnya ini perlu kita panasin lagi supaya bisa mekar ya teman-teman ya, soalnya ini bentuknya agak dempet-dempet gini ya, mungkin ya nanti perlu dipanasin lagi supaya bisa mekar. Tapi tetap keren sih teman-teman ya, tuh ya, dari angle-angle tertentu cakep sih, mantap sih, meskipun cakarnya meleot. Tapi kalau kita ambil angle yang agak oke, nggak terlalu kelihatan tuh ya, cakep ya, lumayan cakep ya teman-teman ya, makin cakep, makin keren, makin gahar Wolverine-nya ya dengan cakar seperti di filmnya ya teman-teman ya. Nah berhubung Wolverine di ZD Toys ini nggak dapet kepalanya atau nggak dapet head sculpt-nya si Logan, saya akhirnya nyari-nyari sih di beberapa marketplace head sculpt-nya Logan Hugh Jackman ya teman-teman ya, dan nemu sih ada satu toko yang cukup oke teman-teman, bisa dia jual custom, pre-order kurang lebih 1-2 mingguan ya teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Wow, gimana, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini kok kameranya bentar ya. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Wow, gimana nih teman-teman, apakah mirip dengan si Hugh Jackman? Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nah mudah-mudahan bisa kelihatan jelas. Apakah mirip dengan Hugh Jackman? Ini sebenarnya kalau di luar kamera atau dilihat secara langsung, dia cukup mirip sih menurut saya, apalagi dari samping gini ya, dia cukup mirip sih. Ada matanya, terus kerutan-kerutannya sedikit ya di mukanya, terus ada brewoknya. Agak mirip sih ya tuh ya sama Hugh Jackman, cukup oke nih teman-teman. Nah ini ada glue tag-nya copot ya, kita coba pasang aja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, saat sudah kita pasangin head sculpt-nya si Hugh Jackman ya, atau si Logan tanpa topeng teman-teman, gimana, lebih cakep pakai head sculpt-nya si Logan yang tanpa topeng atau pakai head sculpt bawaannya ZD Toys yang pakai topeng? Nah kelihatannya sih kalau yang tanpa topeng bikinannya dia agak lebih gelap ya kulitnya ya. Kalau ZD Toys punya lebih terang nih kulit wajahnya, lebih akurat. Mana kira-kira ya teman-teman ya, boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini, manapun saya sih suka dua-duanya, dan ya tergantung mood aja ya. Kalau lagi pengen pasang dia ya saya pakai yang tanpa topeng, kalau lagi pengen pasang yang aslinya dari ZD Toys
ya saya bisa pakai yang ini. Anyway, dua-duanya menurut saya oke, dan ya menyenangkan lah punya pilihan mau pakai topeng atau enggak ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini unboxing dan review first impression dari ZD Toys Wolverine dari filmnya Deadpool and Wolverine ya, yang terbaru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Bye bye.